Apa itu skandal 72 Virgin yang mengguncang militer Israel? Militer Israel telah diguncang skandal saluran Telegram 72 Virgin Uncensored atau 72 perawan tanpa sensor. Skandal apakah ini? Saluran Telegram 72 Virgin ini adalah saluran yang rutin memposting gambar dan video pembunuhan para warga Palestina di Gaza dengan bahasa yang menghasut. Saluran ini ternyata dijalankan oleh tentara Zionis Israel yang menyimpan dari kode etik pasukan pertahanan Israel. IDF sebelumnya berupaya menjauhkan diri dari keterlibatan saluran Telegram tersebut. Surat kabar Haaretz melaporkan bahwa hasil investigasi menemukan fakta sebaliknya bahwa IDF yang berperan dalam operasi saluran Telegram tersebut. Setelah laporan media itu muncul, IDF akhirnya mengakui bahwa bagian dari internal mereka berada di balik saluran Telegram tersebut untuk halayak atau halayak Israel di mana menggunakan memposting gambar-gambar warga Palestina yang tewas dan mereka klaim sebagai milisi Hamas untuk mengaruhi opini mengenai perang Gaza. Menurut laporan Haaretz, Departemen Pengaturan IDF yang bertanggung jawab atas perang psikologis terhadap orang asing menciptakan saluran 72 Virgin tanpa izin dan tanpa otoritas. Namun IDF bersikeras bahwa mereka secara tidak ada hubungannya dengan saluran yang dijalankan tentaranya itu. Tidak ada alasan bagi IDF untuk melakukan kampanye pengaruh terhadap warga Israel di Israel, kata IDF. Di saluran tersebut, pengguna memposting jenazah warga Palestina yang diklaim sebagai milisi Hamas yang berlumur darah dengan bahasa vulgar. Anda tidak akan percaya dengan video yang kami dapatkan. Anda bisa mendapat tulang mereka berderak. Bunyi postingan itu. Anda harus menonton dengan suara, Anda akan mati tertawa. Lanjut postingan video pada 14 Oktober. Video eksklusif semalam atau selamat malam, jangan lupa share and repost. Bunyi caption video tersebut. Ada juga postingan gambar-gambar pria Palestina yang ditahan pasukan Israel di Gaza dan jasad-jasad yang diklaim tentara Zionis sebagai jasad milisi Hamas dengan keterangan teks yang berbunyi, membasmi kecoa, membasmi tikus Hamas bagaikan keindahan ini. Menurut sumber tersebut, anggota staf secara resmi berwenang untuk mengambil tindakan tersebut. Departemen Pengaturan IDF menurut Haaretz mengawasi kampanye psikologis dan propaganda yang ditujuk pada musuh dan pemirsa asing. Perang Israel Hamas dan Gaza sejauh ini telah menewaskan hampir 28.000 orang di wilayah tersebut. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Operasi militer Israel telah menyebabkan bangunan tempat tinggal, rumah sakit, dan ambulan di Gaza diserang tanpa pandang bulu. Mahkamah Internasional pada bulan Januari menemukan bahwa Israel masuk akal melanggar konvensi genosida di Gaza. Serangan balas dendam Amerika Serikat gagal tewaskan satupun pasukan Iran. Amerika Serikat telah meluncurkan serangan balas dendam di Irak dan Suriah pada Jumat tengah malam atau Sabtu dini hari. Namun Pentagon mengaku tak ada satupun dari pasukan Iran maupun milisi pro-Teheran yang tewas. Padahal serangan itu diluncurkan dengan menargetkan pasukan Quds Corps Ganda Revolusi Islam Iran dan kelompok-kelompok milisi afiliasinya. Itu merupakan aksi balasan atau serangan drone terhadap pangkalan militer di Yordania yang menewaskan 3 tentara Washington dan melukai lebih dari 40 tentara lainnya. Pasukan militer Amerika menyerang lebih dari 85 sasaran dengan banyak pesawat termasuk pengebom jarak jauh yang diterbangkan di Amerika Serikat dan juga udara. Tersebut menggunakan lebih dari 125 amunisi presisi, kata Komando Pusat. Pada hari Senin, juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder mengatakan wajar jika menyimpulkan bahwa kemungkinan ada korban jiwa terkait serangan ini. Namun, Amerika tidak mengetahui adanya warga Islam atau Iran yang terbunuh dalam serangan tersebut, katanya.
Pernyataan Ryder berbeda dengan laporan media-media Amerika Serikat sebelumnya yang menyebut sekitar 40 orang tewas dalam serangan balas dendam di Irak dan Suriah. Ryder juga mengatakan bahwa Amerika sedang mengejar teroris yang memiliki hubungan dengan IRGC Iran dan bukan pejuang yang merupakan bagian dari pasukan mobilisasi populer. PMF adalah bagian dari pasukan keamanan Irak. Saat kami melakukan serangan ini, kami sangat fokus pada kelompok produksi yang didukung Iran dan bukan PMF, kata Ryder. Menurut pejabat pertahanan Amerika, pasukan Amerika Serikat dan koalisinya telah diserang 3 kali di Irak dan Suriah sejak Amerika memulai serangan balasan terhadap milisi yang didukung Iran pekan lalu. Dia menambahkan bahwa pasukan Amerika dan koalisinya di Irak, Suriah, dan Yordania kini telah menjadi sasaran 169 kali sejak 17 Oktober 2023. Pada Minggu malam, sebuah drone serangan satu arah menghantam pangkalan dan menampung pasukan Amerika Serikat di Suriah. Pasukan Kurdi yang didukung Amerika mengatakan 6 anggotanya tewas di pangkalan Al-Omar di Suriah. Pada Senin pagi, satu serangan roket diluncurkan di situs dukungan misi Efrat, Suriah. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan infrastruktur yang dilaporkan.